selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini kelanjutan dari episode Susah Senang di Taiwan, episode tambahan lah ya. Waduh. Oke, perkenalkan lagi dong. Yang belum nonton video sebelumnya harus tonton dulu ya. Oke, nama aku Fatin, aku mahasiswa salah satu kampus yang ada di Tainan, Taiwan. Aku sekarang udah semester 7, jadi mau lulus nih. Mau melanjutkan ini cita-cita ya Ciheni berkarir di Taiwan. Amin. Amin. Oke, jadi kemarin itu kan kita bahas tentang susah senang di Taiwan, lebih tentang kehidupan mahasiswa dan kehidupan Taiwan. Video kali ini spesial banget. Aku pengen bahas tentang seputar teman muslim di Taiwan. Yes. Iya. Terus ada beberapa pertanyaan yang mungkin karena aku bukan muslim, jadi aku nggak tahu. Jadi aku nanya nih. Jadi mohon maaf dulu kalau misalnya nanti ada salah kata. Tapi video ini semoga bisa kasih gambaran kira-kira ke teman-teman yang ada di Indonesia kalau misalnya kehidupan teman-teman muslim di Taiwan tuh seperti apa sih? Yes. Ya, oke. Jadi aku datangkan nih bintang tamunya. Mantap kan? Oke. Mulai dari pertanyaan yang general dulu kali ya. Taiwan itu muslim friendly nggak sih? Buat aku pribadi dan in general aku bisa bilang Taiwan itu sangat muslim friendly. Aku bilang sangat karena mungkin di negara lain provide juga nih. Tapi kalau orang udah menelusuri benar-benar tahu berbagai spot di Taiwan ya, pemerintah Taiwan tuh sangat-sangat memedulikan kita gitu. Pertama bisa dilihat dari adanya masjid besar di Taipei. Di Kaohsiung juga ada, dan juga dibuka kayak kita ada muslim itu ada organisasi, dan dari beliau-beliau itu juga bisa membuka musola-musola gitu. Nah, dan juga pentingnya ini menurutku yang bagus sih pemerintah Taiwan tuh juga memberikan fasilitas musola di stasiun besar. Taipei Main Station ada, di Kaohsiung ada, di Taichung juga ada gitu. Kota-kota lain, besar juga ada gitu ya. Iya. Jadi nggak susah lah untuk nemu yang namanya tempat untuk beribadah untuk umat muslim ya. Iya. Oke, terus ya agak sedikit menyerempet dikit gitu ya. Kalau orang Taiwan friendly nggak sih sama orang-orang yang berhijab? Kayak perlakuannya. Based on my experience tuh sangat friendly sih. Pertama aku dulu tuh pernah kerja di night market bagian sampel kan, aku tetap pakai hijab dan alhamdulillahnya mungkin kalau mereka rasis mereka nggak bakal ambil sampel makananku dong, karena lihat ini siapa sih orang foreigner gitu kan kayak. Tapi alhamdulillah nggak juga, mereka juga ambil aja ya, beli juga sama makanan laupanku. Jadi selama ini aku belum pernah mendapatkan pengalaman dirasisin sama orang Taiwan. Belum pernah 3 tahun ya. Belum pernah. Wow, belum pernah, jangan sampai deh. Kalau pengalaman yang tidak terlupakan waktu kamu berhijab ada nggak nih? Aku bikin contoh ya. Misalnya waktu kamu lagi di bus terus tiba-tiba ada orang lihat kamu berhijab terus dikasih tempat duduk. Ini contoh aneh ya. Kamu ada nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu? Ini tidak terlupakan karena lucu. Oke. Gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu aku naik motor nih, pakai hijab kan pasti otomatis hijab ketutup sama helm. Ya pasti banget tuh ketutup sama helm. Nah tiba-tiba ada akong-akong naik motor nih. Terus dia tuh mendekati aku gitu. Aku takut banget. Aku takut dia mau rape aku atau gimana gitu kan. Aku udah buru-buru dicepetin motor ya kan. Terus dia tuh selalu mendekat kayak ini kenapa diikutin sih? Ya berarti? Diikutin. Waduh. Bener-bener mepet banget gitu. Aku ini orang kenapa? Harus dia bilang akhirnya, "Meme kamu bisa berhenti nggak?" gitu. Terus akhirnya aku beranikan diri berhenti. Terus dia tanya dong, "Kamu beli itu di mana?" Aku bingung. Itu apa? Apa yang aku bawa? Aku nggak bawa apa-apa gitu posisinya. Helm doang di badan juga kan. Terus dia bilang, "Itu yang kamu pakai." "Oh, touchin hijab gitu kan." Terus dia bilang, "Iya, kan beli hijab tuh di mana?" Aku bingung. Aku mencari hijab. Mungkin buat mbak-mbak TKI TKW yang kerja di rumahnya gitu ya. Mungkin dia mau beli. Terus aku bilang, "Oh, aku dapat dari Indo. Biasanya bundaku kirim ke sini ke Taiwan, kirim dari Indo ke Taiwan." "Oh, gitu ya." Dia tuh ngeluarin uang 200 NT. Waduh. Mau kasih aku, dia bilang, "Kalau misalnya ada ya kasih ke aku mau beli." gitu. Itu di jalan dong. Tapi itu yang hijab. Iya, itu menginspirasi aku jadi jualan hijab tapi. Wah, iya. Bagus ya. Inspirasi dari akong-akong. Terima kasih Akong. Jadi aku merasa, wow, ini aja orang Taiwan ada yang menanyakan hijab nih gitu. Oh, tapi ada sih Taiwan kayak jaket gitu yang motifnya seperti hijab. Ya menutupi, ya biar UV, terhalang UV. Jadi lehernya kan nggak belang gitu ya. Kalau helm doang kan sini belang. Jadi ide bagus juga tuh pakai hijab baru pakai helm. Iya. Aku masih berasa lucu sih. Oke, next ya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya dari lingkungan kamu sendiri kayak kampus, tempat kerja gitu banyak gak sih yang berhijab? Kamu kan di Tainan nih. Kalau di Taipei menurut aku
ada tapi nggak banyak, bisa terlihat lah, bisa terhitung. Iya, itu mostly kan karena Indonesia muslimnya tuh mayoritas ya. Nah, banyak yang ke Taiwan juga masih pakai kerudung. Jadi mungkin tergantung kampusnya juga. Misalnya mungkin kampusnya banyak anak Indonya, kayak NTUST contohnya itu banyak banget anak Indonya, master atau PhD, mereka banyak juga yang berhijab. Iya. Kalau di kampusku sendiri ya bisa bilang banyak, cuma nggak yang banyak banget gitu, enggak. Gitu. Taiwan kayaknya dikit banget. Iya, kalau di persentagekan dikit. Dikit banget ya. 1,52%. Iya, dikit. Tapi kamu pernah ketemu orang Taiwan yang berhijab atau enggak? Oh, sekali. Beliaunya itu nikah sama, aku nggak tahu, orang mungkin Turki atau Middle East gitu. Itu waktu aku belanja di toko Asia gitu loh. Iya, toko campur Thailand, Filipina, apa gitu-gitu. Terus ketemu. Dia pakai kerudung yang syar'i gitu. Apa tuh? Yang panjang gitu loh. Yang menutup kayak dia pakai jubah gitu. Semua? Enggak, itu coklat krep, enggak pakai nikab ya. Jadi biasa, terus aku enggak kebayang itu orang Taiwan awalnya. Terus dia ngomong sama suaminya tuh pakai bahasa Inggris. Pas aku lihat wajahnya, dia tuh lagi ngomong sama anaknya itu pakai Mandarin. Terus aku baru sadar dia orang Taiwan. Terus aku ajak ngobrol. Terus dia bilang, iya dia Muslim, dia convert karena dia tertarik belajar Islam karena dia dulu pernah suka sama suaminya itu. Dan sekarang jadi suaminya. Terus akhirnya dia belajar tentang Islam gitu. Tapi dikit banget berarti. Dikit banget. Oke, next. Susah gak sih cari makanan halal di Taiwan dari restoran, night market, makanan frozen gitu? Menurut kamu gimana? Susah, iya. Jujur susah. Karena gak semudah kita menemukan makanan biasa ya. Cuma sebenarnya tuh sekarang mahasiswa Indo tuh ada yang udah provide suatu aplikasi Instagram juga. Itu bagus banget buat kita bantu orang Muslim nyari makanan halal gitu? Yes, nyari makanan halal. Dan juga sebenarnya kalau kita mau teliti ya, di PX Mart itu sebenarnya banyak ada yang label halal, cuma kita butuh effort untuk mencari gitu. Diliatin satu-satu ya. Diliatin satu-satu. Jadi belanja kalian bakal lama, tapi ya itu namanya berusaha ya. Kalau misalnya yang tadi kamu bilang aplikasi itu lebih ke restoran berarti ya? Dia ada restoran, dia bahkan juga sekarang lagi memperjuangkan untuk ada frozen food juga. Terus dia juga ada real time waktu sholat juga. Dia juga ada tempat-tempat, banyak restoran juga ada ini tempat musolanya itu ada. Semua lengkap di aplikasi itu. Jadi satu aplikasi bisa akses. Aku bisa bilang kalian download satu aplikasi itu buat kehidupan muslim kalian di Taiwan tuh aman gitu. Ngebantu banget gitu ngebantu banget. Oke. Nama aplikasinya apa tuh? Nama aplikasinya Halal In. Itu aplikasinya, kalau Instagramnya Halal In TW, Halalin TW gitu. Terus kalau misalnya night market nih di Thailand ada night market nggak sih? Ada, banyak. Ada, tapi kan banyak juga tuh. Terus kalau kamu mau makan makanan atau nyobain makanan night market gimana tuh? Kamu nanyain satu-satu? Iya, mostly gitu. Tanya dulu. Terus kayak tanya, ini laupan ini ada curonya nggak? Sebenarnya harus teliti sih sebenarnya kalau minyaknya tuh apa gitu. Tapi mostly sepengetahuan aku, karena aku dulu pernah kerja di night market juga, beliau-beliau itu selalu pakai minyak VG, minyak bunga matahari. Tuh, soalnya katanya lebih murah. Itu masih aman. Cuma balik lagi kita harus tanya itu ada ingredientsnya, ada curonya nggak tuh gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa Mandarin, nggak bisa bertanya curo, itu berbahaya guys. Apa aja dicoba dibeli ya? Jangan. Jadi kalian harus tanya. Tapi beneran baik kok mereka. Kalau kita tanya mereka bakal jawab. Jadi mesti nanya satu-satu baru tahu dia halal apa enggak. Kalau di pasar malam, itu tidak mudah juga ya berarti ya. Jadi makannya tuh itu aja. Kalau nggak jari dong. Yes. Kalau nggak gitu aman VG. Iya. Oh ya, kalau VG kan nggak ada daging. Nggak ada daging, udah aman. Iya, gitu. Bertahu. Jadi bisa nempel VG berarti ya? Nempel VG. Dan mostly kan orang Taiwan juga banyak yang VG sekarang. Kayak Pientang juga banyak yang VG. Jadi kalau mau beneran aman di Taiwan, makan VG aja. Aman sekali. Untuk mempertahankan iman ya. Tetap berkorban nanya satu-satu. Luar biasa. Yang selanjutnya, kamu nanya kalau misalnya makanan di restoran halal lebih murah nggak sih? Atau lebih mahal nggak sih dibanding restoran biasanya? Aku nggak tahu karena aku jarang makan di restoran halal dan aku tuh serba apa aja makan. Mungkin kecuali tofu ya. Pokoknya segala yang pedas nggak makan, sisanya aku makan sih. Jadi gimana menurut kamu tentang range harganya? Range harga sebenarnya karena makanan halal itu sendiri tuh produknya kan susah didapat ya dari Taiwan, maksudnya nggak banyak. Mereka harus impor dari luar, jadi yang membuat
membuat harga dari makanan tersebut tuh lebih mahal. Sebenarnya kayak gitu. Cuma sekarang pemerintah Taiwan tuh ada Muslim Association juga, itu juga provide buat halal certificate. Nah, itu mungkin di daerah Taipei lebih banyak sebenarnya. Kalau daerah Thailand tuh masih dikit. Mungkin lebih kayak Middle East gitu loh. Kayak India, Turki, kayak gitu-gitu yang ada label halalnya kayak gitu. Lebih mahal berapa nggak sih? Ada kira-kiranya? Iya, karena 10%? Lebih mahal 10% nggak? karena makanan Turki dan India itu range restorannya ya Menengah ke atas. menengah ke atas, nggak bisa dibilang jauh sama Pientang pokoknya. Oke. Sebenarnya ini for your information aja ya. Di Taiwan ini daging ayam, sapi, semuanya itu tidak semurah babi. Yes, babi pasti murah Babi banget. pasti murah banget. Iya. Dan kamu yang murah itu nggak boleh makan. Iya. Jadi menurut aku itu yang perjuangan yang tidak mudah. Jadi Makan harganya cair aja kalau mau murah. Bener juga ya. masih ada cara untuk hemat. Iya, benar. Selalu Yes. ada jalan ya. Selalu ada jalan. Oke, yang terakhir nih, aku mau nanya, susah gak sih cari tempat ibadah di Taiwan? Kalau misalnya tempat umum gitu, menurut kamu gimana? Mungkin kalau aku bilang tadi ya, kalau Taipei Main Station atau di Taichung, maksudnya stasiun-stasiun besar, Taichung, Kaohsiung, Taipei itu masih mudah. Mungkin kalau udah mencapai Hualien, mencapai Taitung, mencapai even Tainan nih. Tainan tuh kita kalau mau sholat biasanya di kampus NCKU. Dia ada musola di sana. Sebenarnya di kampusku pun juga ada. Jadi sekarang ini udah banyak banget kampus-kampus di Taiwan yang provide musola. Karena banyak. Aku bilang banyak, lebih dari 3. Oke. Oke, di Taipei sendiri NTUST ada. NTUST itu ada 3 musola bahkan. Oh, jadi NCU juga ada. wah, Wow, banyak banget sumpah. aku baru tahu loh. Iya. Banyak banget. Bahkan di NTUST karena saking banyaknya orang muslim di sana, mereka tuh ada di kafetarianya, di kantinnya itu ada kayak outlet halal food gitu. Oh. Se-provide itu loh ya. Kalau mungkin di Taiwan negara baik lain, ya. negara lain bodo amat kamu makan apa nggak tak urusin Tapi gitu. mereka ada tetap pemisah antara apa kayak tempat wudhu atau tempat wanita gitu. ada nggak? Itu di masjidnya aja sih. Cuma kalau kayak gitu biasanya itu cuma kamar mandi biasa gitu. Itu Iya. lebih ya standar berarti Iya, masih standar tapi oke lah. ya. Masih Kalau bagus. tempat wisata gitu kamu tahu nggak? Oh, ini ada di Chiai. Itu Hinoki Village namanya. Aku dulu ke sana masih tahun pertama atau kedua lupa. Tempat Aku wisata ini. itu tempat wisata. Oke. Itu beneran aku miss pertamanya. Waktu itu ke sana nggak sholat jadi nggak kepikiran tuh nyari-nyari kan. Itu kayak tema Jepang gitu. Waktu aku baca peta map, ada tulisannya musola gitu. Muslim prayer room gitu. Aku kayak, wow, benarkah? Aku tanya dong sama Amaze gitu kan. Iya, itu ada ruangan kecil gitu dia provide. Wow, itu tempat wisata loh. Iya. Oke, Terima ini kasih aku Taiwan. juga baru tahu loh. Ini aku baru tahu. Tapi ada beberapa tempat, aku pernah bikin vlognya, yang dimana mereka tempat wisata dan di endingnya aku baru tahu ternyata itu Muslim friendly. Dan aku agak mes karena yang sekecil-sekecil pretelan itu ya mungkin yang Dipikirkan. tidak mayoritas tapi tetap dikasih prioritaskan, tetap Yes. dikasih standarnya. Mungkin Wow. itu harus jadi apa ya? Highlight. Ini pemerintah Taiwan untuk meningkatkan ininya apa pariwisatanya gitu, karena sekarang Korea dan Thailand lagi gencar-gencarnya mengangkat Muslim friendly mereka. Nah, Taiwan ini bisa juga gitu biar datengin banyak orang ke sini, apalagi yang di Indo kan mungkin mikir Taiwan makan apa semuanya babi gitu kan. Tidak teman-teman, masih banyak yang bisa kalian coba, termasuk tofu. Jadi promosi soto. Oke, soto itu adalah tahu busuk yang biasa bisa kalian cari atau dapatkan di night market. Jadi Iya. kalau kalian ke Taiwan ya boleh cobain itulah. Yes. Rasanya sumerbak. Aku nggak makan. Oke, terima kasih Fatin udah mampir. Makasih Jangan lupa juga. nonton video kita sebelumnya. Semoga kalian jadi lebih tahu lagi seputar kehidupan teman muslim di Taiwan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow kita di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finisia. Bye-bye.